Ya, selamat siang Bapak Ibu. Belum. Starting. Oke. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Ini kami dari tim Education Microsoft Indonesia. Mungkin saya perkenalan dulu. Saya dengan Lucy saja. Di sini juga ada Mas Huda. Nanti akan deliver untuk kontennya. Juga ada Mbak Mela Sari. Mungkin kita bisa mulai sekarang. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung di chatnya, mungkin di pojok kanan atas ya. Nanti bisa diklik, nanti Halo, selamat siang semuanya, Bapak Ibu. Mohon maaf, kita agak terlambat mulainya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Huda Marofik. Saya dari Modern Workplace Adoption Specialist di Microsoft Indonesia. Tugas saya sebenarnya adalah membantu customer-customer Microsoft untuk memanfaatkan investment mereka di Office 365. Nah, kebetulan hari ini kita akan sama-sama explore mengenai distance learning atau belajar jarak jauh menggunakan salah satu solusi yang sudah mungkin sebagian dari kita yang di sini sudah familiar, yaitu menggunakan Microsoft Teams. Nah, tapi sebenarnya Microsoft Teams itu apa, kemudian bagaimana cara pemanfaatannya, kita akan coba bahas secara lebih mendalam hari ini. Oke, agenda kita adalah yang pertama Introduction to Office 365. Jadi nanti kita akan sedikit berkenal mengenai Office 365 itu apa, kemudian nanti kita akan masuk ke materi utama kita, itu Creating Digital Classroom. Kemudian nanti akan ada sesi berikutnya, yaitu Preparing Assessment. Jadi ini bagian dari Creating Digital Classroom. Jadi kita akan membuat kelas online-nya, kemudian setelah kelas online-nya jadi, kita akan coba untuk menambahkan materi pembelajaran di dalamnya. Kemudian kita juga nanti akan mendesain assessment ataupun penilaian yang ada di dalamnya. Nah, nanti akan ditutup di sesi terakhir ada Q&A. Kalau nanti dari bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang hadir hari ini, ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di sesi Q&A, atau bisa juga langsung ditanyakan melalui fitur Q&A yang ada di tampilannya Bapak Ibu masing-masing. Nah, kita akan langsung masuk ke bagian yang pertama. Jadi, nah, fokus utama kita hari ini adalah membuat kelas digital di Microsoft Teams. Nah, Microsoft Teams itu sebenarnya apa? Microsoft Teams sendiri adalah satu digital hub ataupun media kolaborasi yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Nah, di sini ada 4 pilar. Yang pertama, create collaborative classroom. Jadi kelasnya tidak hanya satu arah, tapi bisa dua arah, bisa melakukan kolaborasi, baik itu antara guru dengan siswa ataupun antara siswa dengan siswa. Kemudian pilar yang kedua adalah personalized learning with assignments. Jadi nanti kita akan coba untuk membuat personalisasi pembelajaran. Ada berbagai macam cara nanti bisa kita lakukan, salah satunya menggunakan fitur assignments. Kita juga nanti bisa menggunakan fitur yang sudah built-in juga di dalam Microsoft Teams untuk education, namanya Class Notebook. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai alat untuk personalisasi kegiatan pembelajaran. Kemudian, selain untuk kegiatan pembelajaran ataupun kelas online,
Microsoft Teams bisa juga digunakan sebagai alat untuk kolaborasi antar sesama guru. Jadi bukan hanya untuk guru dan siswa, tapi untuk guru dan guru juga. Jadi misalnya Bapak Ibu dari satu departemen yang sama, misalkan dari departemen sains, satu dari departemen sosial, kemudian misalkan ingin membuat satu materi pembelajaran bersama ataupun ingin membuat satu assessment bersama, nah itu bisa menggunakan satu mode di dalam Microsoft Teams ini namanya Professional Learning Communities. Kemudian yang terakhir ini pilarnya adalah Streamline Staff Communication. Jadi Microsoft Teams ini juga bisa digunakan sebagai alat komunikasi dan kolaborasi di sekolah yang digunakan selain guru dan siswa, misalkan staff back office. Nah, ini bisa dimanfaatkan karena di dalamnya sudah terintegrasi dengan solusi Office 365 yang lain. Jadi kita tidak perlu membuat konektor sendiri atau tidak perlu melakukan pengaturan yang kompleks untuk bisa menggunakan Microsoft Teams dan disesuaikan dengan kebutuhannya Bapak Ibu semuanya. Nah, tapi hari ini kita akan fokus di nomor 1 dan nomor 2 saja, yaitu create a collaborative classroom. Jadi kita akan membuat kelas yang kolaboratif, bagaimana caranya. Kemudian yang kedua adalah personalized learning with assignments. Jadi nanti akan membuat penilaian, assessment, kemudian kita akan coba ekspor assessment apa saja yang bisa kita lakukan di dalam Microsoft Teams ini. Oke, sedikit pengenalan lebih lanjut. Yang pertama, dari Create Collaborative Classroom tadi, kita nanti akan coba untuk membuat ruang-ruang kolaborasi untuk siswa dan disesuaikan misalkan mengenai satu topik tertentu atau satu bab tertentu. Jadi tidak semuanya berada dalam satu ini kolaborasi yang sama, media kolaborasi yang sama. Jadi nanti akan dipisah-pisah. Sehingga ketika nanti kita ingin lebih fokus ke satu bagian, kita bisa langsung menuju ke bagian tersebut. Atau misalkan siswa ingin recalling lagi materi-materi kegiatan pembelajaran yang sebelumnya, itu nanti bisa langsung menuju ke ruang-ruang yang sudah kita siapkan. Jadi tidak harus scroll di satu tempat yang sama, kemudian nanti baik kita ataupun siswanya jadi malah kebingungan gitu kan untuk menuju ke topik yang dia inginkan. Kemudian ada personalized learning. Jadi kita nanti akan fokus di salah satu capability dari Microsoft Teams ini. Jadi bagaimana kita bisa leverage teknologi untuk membuat personalized learning. Jadi mungkin di kelasnya Bapak Ibu nanti ada siswa yang tingkat pemahamannya ataupun kecepatan untuk menangkap materinya sangat cepat. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menambahkan materi-materi tambahan atau materi-materi pengayaan untuk siswa-siswa tersebut. Kemudian ini tadi yang sudah kita bahas, jadi bisa juga digunakan sebagai professional learning community, kemudian bisa diintegrasikan dengan third party education apps, atau kalau misalnya di tempatnya Bapak Ibu sudah menggunakan LMS, tapi ingin diperkaya lagi kolaborasinya, itu bisa nanti kita integrasikan dengan Microsoft Teams. Nah, ini ada beberapa fitur juga yang mungkin bisa kita explore lebih dalam lagi kalau nanti waktunya memungkinkan. Jadi ada OneNote Class Notebook, ini bisa digunakan sebagai alat untuk personalisasi kegiatan pembelajaran. Kemudian kita juga bisa leverage fitur untuk komunikasi menggunakan multimedia. Jadi bukan hanya berbasis teks saja, tapi bisa juga berbasis multimedia. Misalkan mau posting ataupun mau upload file foto, file gambar, kemudian file video, file audio juga bisa dilakukan di Microsoft Teams. Ini professional learning communities mungkin tidak akan kita bahas lebih detail. Nah, ini teknologi yang juga sudah terintegrasi dengan Microsoft Teams. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah ataupun punya aplikasi lain yang ingin digunakan tapi tidak ada di Office 365, bisa menggunakan aplikasi yang ada di marketplace Microsoft Teams. Misalkan ada yang menggunakan Flipgrid, itu bisa juga diintegrasikan di sini. Atau Bapak Ibu ada yang menggunakan LMS tertentu, itu juga bisa diintegrasikan ke dalam Microsoft Teams. Ini untuk komunikasi staff. Nah, ini ada fitur accessibility, jadi memudahkan penggunanya untuk menggunakan teknologi. Jadi yang pertama ada immersive reader, jadi kita bisa membacakan teks yang ada di dalam Microsoft Teams.
Kemudian ada inline translation, jadi misalkan ada satu orang yang posting menggunakan bahasa Inggris, kemudian mau kita translate ke bahasa Indonesia, itu bisa menggunakan inline translation. Kemudian ada live captions, ini fungsinya bisa digunakan untuk generate subtitle secara live ketika Bapak Ibu mengadakan kelas online dalam mode video conference. Kemudian ada inclusive math dan transcript generator. Nah, untuk semua data-data yang Bapak Ibu pergunakan atau disirkulasikan dalam Microsoft Teams ini akan diamankan menggunakan standar keamanan Microsoft, dan standar keamanan Microsoft ini digunakan di seluruh customer Microsoft. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir tentang keamanan data-data yang ada di dalam Microsoft Teams ini. Oke, cukup itu dari saya mengenai overview tentang Microsoft Teams. Kita akan langsung masuk ke live demo. Kalau nanti Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan di bagian Q&A. Nanti akan ada rekan-rekan saya yang akan membantu untuk menjawab pertanyaannya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Oke, di tampilan saya sudah muncul, di sini ada portal Office 365. Bapak Ibu bisa mengakses portal Office 365 dari portal.office.com. Kemudian silakan sign in menggunakan akun Office 365 dari sekolahnya Bapak Ibu masing-masing. Nah, ketika nanti Bapak Ibu telah berhasil masuk ke dalam portal.office.com, Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman yang kurang lebih seperti ini. Jadi ini adalah solusi ataupun teknologi yang ada di Office 365 yang bisa Bapak Ibu pergunakan. Mungkin akan sedikit saya jelaskan aplikasi-aplikasi yang ada di sini. Jadi yang pertama ini ada Outlook. Mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan email. Nah, Outlook ini adalah layanan email yang diberikan oleh Microsoft kepada Bapak Ibu. Jadi bisa digunakan untuk keperluan komunikasi baik itu internal dalam sekolahnya Bapak Ibu ataupun eksternal. Misalkan Bapak Ibu ingin melakukan komunikasi dengan dinas pendidikan ataupun dengan lembaga-lembaga lain, itu bisa menggunakan akun Office 365 ini. Dan biasanya kalau Bapak Ibu deploy Office 365 di sekolahnya masing-masing, nanti akan menggunakan domain sekolahnya. Misalkan saya dari SMA XYZ di Jakarta misalnya, nanti domain dari akun Office 365 saya, misalnya huda@smaxyz.sch.id. Jadi akunnya itu akan menempel ke sekolahnya. Jadi bukan menggunakan akun pribadi kita. Nah, mengapa? Karena kalau akun pribadi biasanya dipergunakan untuk keperluan pribadi ya Bapak Ibu. Sedangkan untuk keperluan pekerjaan, keperluan sekolah, itu bisa menggunakan akun Office 365 seperti ini. Jadi ketika nanti kita berkirim email ataupun melakukan komunikasi via email, itu juga jadi lebih profesional karena kita menggunakan akun sekolah kita. Dan bisa juga menjadi sarana promosi untuk sekolahnya Bapak Ibu juga. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ini ada OneDrive. Nah, OneDrive ini adalah media penyimpanan online untuk setiap user di setiap sekolah itu akan mendapatkan kapasitas penyimpanan sendiri-sendiri atau masing-masing. Nah, untuk saat ini kapasitasnya itu bisa sampai 5 terabyte per user. Jadi antara satu user dengan user yang lain itu akan dibedakan ininya, media penyimpanannya. Jadi untuk satu user akan dapat 5 terabyte, user yang lain juga akan dapat 5 terabyte. Nah, nanti dari tim IT yang akan mengatur berapa kapasitas OneDrive yang akan didapatkan. Kemudian di sini ada Word, Excel, dan PowerPoint. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah familiar ya dengan 3 aplikasi ini. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat dan mengedit dokumen. Nah, kalau sebelumnya kita mesti install terlebih dahulu aplikasinya. Kemudian ketika kita sedang mungkin berada di perjalanan dinas atau pergi keluar kota, kita tidak bisa menggunakan aplikasi ini untuk mengedit
dokumen kita, biasanya seperti itu. Nah, sekarang dengan teknologi cloud, kita bisa, atau teknologi awan ini, kita bisa mengupload dokumen kita ke dalam OneDrive, kemudian kita bisa mengakses, membuka, dan mengeditnya dari manapun dan kapanpun, selama kita punya akses internet. Karena kita bisa sign in ke browser manapun, tinggal masuk ke portal.office.com, masukkan username, masukkan password, kemudian masuk ke OneDrive, semua dokumen yang ada di sana bisa langsung kita edit. Seperti itu. Kemudian berikutnya ini ada SharePoint. Ini adalah media penyimpanan bersama yang bisa dimanfaatkan sebagai sharing folder. Nah, jadi pengalaman saya dulu di sekolah, saya pernah diminta untuk membuat satu sharing folder. Kemudian di sana saya masukkan file-file Word, Excel, ataupun PowerPoint yang bisa digunakan ataupun akan diakses oleh guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Nah, karena sharing foldernya itu berada di satu komputer di sekolah, jadi ketika ada satu orang yang membuka satu dokumen, misalkan ada rekan saya yang sedang membuka file Excel, maka rekan-rekan yang lain tidak bisa membuka file tersebut, ataupun tidak bisa mengedit file tersebut, karena filenya sedang dibuka oleh orang lain. Nah, dengan menggunakan SharePoint ini, Bapak Ibu tidak perlu khawatir permasalahan seperti itu akan muncul, karena Bapak Ibu nanti bisa membuka dokumen secara bersama-sama, kemudian bisa mengeditnya juga secara bersama-sama. Itu untuk yang SharePoint. Kemudian di sini ada Microsoft Teams, ini yang akan kita bahas lebih detail hari ini. Jadi kita bisa membuat kelas di dalamnya, kita bisa membuat media penyimpanan juga di dalamnya, kita bisa memanfaatkan fitur untuk online meeting juga, sehingga kelasnya bisa dilakukan dari jarak jauh. Dan karena menggunakan video conference secara tidak langsung bisa tatap muka juga, karena kita bisa lihat siapa yang sedang hadir dalam kelas online tersebut dan siapa yang berpartisipasi dalam kelas online tersebut. Kemudian ini ada kelas notebook. Ini kelas notebook biasa kita gunakan sebagai alat untuk personalisasi pembelajaran. Jadi nanti setiap siswa itu bisa mendapatkan notebooknya sendiri-sendiri. Kemudian dari kita sebagai guru, kita bisa melihat apa yang siswa kita tambahkan di dalamnya, kemudian catatan apa yang ada di dalamnya, kemudian progres perkembangan di dalamnya, itu bisa kita akses dari kelas notebook ini. Berikutnya ada Sway, ini bisa kita gunakan sebagai alat untuk konsolidasi materi pembelajaran kita. Jadi misalnya kita punya banyak materi ataupun sumber atau bahan ajar, kemudian kita mau konsolidasikan dalam satu halaman website, kita bisa menggunakan Sway. Selain untuk konsolidasi materi pembelajaran bisa juga digunakan untuk reporting, bisa juga digunakan untuk newsletter. Jadi beberapa senario yang bisa digunakan dengan Sway adalah membuat newsletter, membuat reporting juga. Kemudian ini ada Microsoft Forms. Microsoft Forms ini bisa digunakan sebagai alat untuk assessment. Kita nanti akan coba explore apa saja yang bisa kita lakukan menggunakan Microsoft Forms yang nanti akan kita integrasikan ke dalam Microsoft Teams. Nah, sebenarnya masih ada banyak lagi, masih ada banyak aplikasi-aplikasi lain. Tinggal diklik saja di bagian All Apps, nanti akan muncul aplikasi-aplikasi ataupun teknologi yang bisa Bapak Ibu explore dari Office 365 ini. Nah, karena fokus kita pada hari ini adalah ke Microsoft Teams dan Microsoft Forms, nanti untuk assessment, kita akan langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu Microsoft Teams. Saya akan coba kembali ke halaman awal. Nah, di bagian awal ini, kita tinggal klik saja di bagian Microsoft Teams, karena nanti kita akan diarahkan ke satu halaman baru, yaitu halaman Microsoft Teams. Nah, untuk Microsoft Teams ini sendiri bisa Bapak Ibu install di komputernya Bapak Ibu, jadi ada aplikasi desktopnya, fiturnya jauh lebih lengkap. Kalau nanti Bapak Ibu mau install dari smartphone-nya Bapak Ibu juga bisa, silakan nanti di search saja di Play Store atau di App Store-nya Bapak Ibu. Nah, keunggulan Microsoft Teams yang ada di desktop dan yang ada di mobile adalah fitur-fiturnya yang lebih lengkap. Nah, apakah Microsoft Teams yang ada di browser ini tidak lengkap fiturnya? Sebenarnya cukup lengkap untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh. Tapi kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan experience yang lebih lengkap, silakan menggunakan atau silakan install aplikasi
Microsoft Teams di komputer dan di smartphone-nya Bapak Ibu. Nah, untuk Microsoft Teams sendiri ini bisa terhubung dari berbagai device atau dari berbagai perangkat sekaligus. Jadi Bapak Ibu tidak harus menutup aplikasi di browser misalkan kalau mau membuka aplikasi dari desktop atau dari smartphone. Nah, ini adalah tampilan dari Microsoft Teams. Mungkin saya akan sedikit jelaskan juga. Jadi di Microsoft Teams ini ada beberapa bagian. Bagian yang pertama di sebelah kiri ini ada tombol navigasi. Isinya adalah activity, chat, Teams, assignments, calendar, calls, dan files. Nah, di bagian activity ini nanti akan berisi notifikasi-notifikasi dari Teams-nya Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu punya 10 kelas, kemudian nanti dari setiap kelasnya akan ada yang posting, akan ada yang bertanya, kemudian lain sebagainya. Itu nanti notifikasinya akan muncul di sini. Nah, Bapak Ibu juga bisa melakukan filtering. Jadi misalkan mau difilter, misalkan Bapak Ibu kalau di mention atau di reply atau ada reaction, itu bisa difilter dari sini. Karena ketika nanti kelasnya sudah banyak, biasanya notifikasinya juga akan jauh lebih banyak. Karena di sini saya baru memulai, jadi notifikasi hanya ada 3. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini ada fitur untuk chat. Jadi misalnya Bapak Ibu ada satu siswa yang mengalami kesulitan, kemudian siswa tersebut ingin berkonsultasi dengan Bapak Ibu, siswa tersebut bisa menggunakan fitur chat yang ada di dalam Microsoft Teams ini. Nah, biasanya ketika kita buka menu chat ini akan muncul suggestion atau daftar nama orang yang direkomendasikan untuk kita kontak. Ini tidak harus kita kontak Bapak Ibu kalau misalkan tidak diperlukan. Untuk melakukan atau memulai chat, kita bisa mulai dengan klik tombol yang ada di yang saya sedang arahkan mouse-nya ini. Jadi ini ada tombol new chat, kalau kita klik, nanti kita akan diminta untuk menambahkan nama atau alamat email di bagian sebelah kanannya, di bagian panel kanan. Jadi misalkan saya mau chat salah satu siswa saya, misalnya di sini saya mau coba chat Brok. Saya akan coba chat L Fredrickson. Jadi saya tinggal masukkan saja namanya L, maka nanti akan muncul daftar nama siswa atau nama siapapun user atau pengguna Office 365 di sekolahnya Bapak Ibu yang di dalam namanya ada huruf A dan L. Kalau mau lebih spesifik lagi mungkin bisa Fredrickson, nanti akan langsung muncul namanya, tinggal kita klik. Kemudian di bagian bawah ini ada tombol untuk menambahkan pesan. Tinggal tekan enter, nanti pesannya akan langsung dikirimkan kepada si Al Fredrickson. Nah, pesan apa saja yang bisa kita ataupun apa saja yang bisa kita tambahkan dalam pesan ini? Ada banyak sekali Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin menambahkan misalkan gambar, kemudian misalkan dokumen dan lain sebagainya, itu bisa dikirimkan melalui tombol attach. Jadi selain kita bisa mengirimkan pesan berupa teks, kita juga bisa mengirimkan pesan dokumen. Nah, misalnya saya coba untuk chat rekan saya yang lain. Ini ada Elwood Eskridge. Misalkan ini karena sama guru, saya akan coba chat. Nah, ketika kita sudah mengirimkan pesan kepada rekan kita ataupun kepada siapapun di dalam fitur chat ini, kemudian kita merasa pesan yang kita kirim itu salah, kita bisa melakukan editing pesan yang sudah kita kirim tadi. Caranya adalah kita tinggal arahkan mouse kita di pesannya, nanti akan muncul satu menu di atasnya, klik yang titik 3, kemudian pilih edit. Kalau sudah kita klik edit, tinggal kita klik
centang, dan maka nanti pesannya akan dimodifikasi ataupun diganti. Jadi kita tidak perlu mengulang lagi ataupun menghapus kemudian mengirimkan kembali pesan yang sudah kita kirimkan sebelumnya. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, ketika kita ingin mengirimkan satu pesan yang ataupun satu informasi yang sifatnya panjang, kemudian kita ingin melakukan formatting, kita bisa klik tombol A. Nanti akan muncul berbagai fitur-fitur tambahan. Dengan menggunakan fitur-fitur yang ada di sini, kita bisa membuat pesannya menjadi lebih kaya. Misalnya seperti ini. Kalau sudah, kita tinggal klik send, maka nanti pesannya akan terkirim. Jadi kita tidak perlu membuat pesannya dari file Word ataupun dari Note misalkan, baru kita paste di sini untuk bisa mendapatkan formatting yang seperti ini. Ini yang pertama. Kemudian berikutnya adalah kita juga bisa langsung melakukan audio ataupun video call dengan cara klik tombol yang ada di pojok atas ini. Jadi klik salah satu tombol ini untuk melakukan panggilan audio ataupun panggilan video. Kemudian berikutnya, ketika kita ingin membuat grup, kita bisa memanfaatkan fitur Add Participant yang ada di pojok kanan atas, atau Add People, maaf. Nah, kita tinggal klik Add People. Saya akan coba tambahkan satu orang lagi. Kemudian saya klik Add. Ketika kita membuat grup chat seperti ini, kemudian kita mengirimkan pesan di dalamnya, dan tiba-tiba di tengah jalan kita merasa kita perlu menambahkan rekan kita yang lain, kita bisa tinggal tambahkan saja dari tombol yang sama, dari tombol Add People. Misalkan di sini saya akan coba tambahkan Alfonso Camara. Nah, ada opsi untuk menyertakan atau tidak menyertakan historical chat yang sudah ada sebelumnya. Opsi yang pertama adalah tidak disertakan historical chatnya. Opsi yang kedua, kita bisa batasi berapa hari ke belakang chat yang sudah kita lakukan itu akan disertakan. Atau opsi yang terakhir, semua percakapan yang kita lakukan dalam grup ini akan langsung ditambahkan atau disertakan ketika nanti Alfonso masuk ke dalam grup yang sudah kita tambahkan ini. Saya klik tombol Add. Nah, nanti Alfonso bisa melihat semua percakapan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi kita tidak perlu lagi mengulangi lagi atau resend percakapan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi meminimalisir waktu kita untuk mendistribusikan atau mengirimkan ulang informasi yang sudah kita kirimkan melalui grup chat ini. Nah, sama seperti tadi yang chat yang one-on-one atau chat private seperti ini, untuk chat grup yang seperti ini pun bisa kita ubah menjadi audio call ataupun video call. Kurang lebih seperti itu untuk bagian yang pertama, yaitu chat. Ini biasanya digunakan untuk komunikasi private, one-on-one ataupun grup seperti ini, antara guru dengan siswa ataupun antara guru dengan guru. Berikutnya adalah saya akan masuk ke materi yang utama kita hari ini. Kita masuk melalui tombol Teams. Ini kebetulan sudah ada kelasnya. Nah, kalau tampilannya Bapak Ibu nanti tidak seperti ini, jangan khawatir. Bisa diubah tampilannya dengan cara klik di More Option, kemudian pilih yang Switch View. Oke, di sini ada dua view, ada grid dan ada list. Saya akan coba pilih yang list. Kalau sudah, saya tinggal klik close saja. Nah, bisa jadi nanti tampilan Teams-nya Bapak Ibu akan seperti ini. Ini hanya soal tampilan saja. Tidak ada perbedaan lain antara list view dengan grid view tadi. Nah, saya akan coba membuat satu kelas baru. Nah, untuk membuat kelas, kalau Bapak Ibu menggunakan list view seperti ini, atau tampilan dalam
baris seperti ini, Bapak Ibu tinggal klik di tombol yang ada di kiri bawah, ya, tombolnya Join or Create a Team. Kemudian nanti akan muncul satu tampilan baru di sebelah kanan, pilih Create Team. Nah, untuk kelas, Bapak Ibu pilih yang kelas. Ini ada 3 opsi yang lain, ini bisa digunakan untuk yang pertama PLC, sesama guru, staff, ini untuk non-teaching staff, atau untuk yang bagian staf tata usaha atau back office. Kemudian yang other ini biasanya grup ataupun tim yang digunakan antar siswa. Saya akan mulai dari yang kelas. Jadi saya pilih kelas. Kemudian saya akan diminta untuk memasukkan nama kelasnya. Misalnya kelasnya adalah matematika 10. 1 misalnya. Kemudian saya tinggal klik next. Berikutnya kita akan diarahkan ke bagian untuk menambahkan siswa. Nah, di bagian ini sebenarnya tidak harus kita isi sekarang, ini bisa kita isi belakangan nanti. Atau kalau misalnya siswanya Bapak Ibu banyak, Bapak Ibu nanti bisa membuatkan kode, jadi siswanya akan bergabung menggunakan kode yang sudah Bapak Ibu siapkan. Jadi tidak perlu memasukkan manual satu-satu di sini. Tapi kalau Bapak Ibu tetap mau memasukkan di sini, caranya adalah tinggal diketik saja nama siswanya. Misalkan tadi ada Alfredrickson, tinggal ketik Alfredrickson, kemudian dipilih, kemudian klik tombol add, nanti siswanya akan ditambahkan ke dalam kelasnya Bapak Ibu. Nah, misalnya Bapak Ibu punya rekan guru atau co-teaching yang ingin ditambahkan di dalam kelasnya Bapak Ibu ini, Bapak Ibu tinggal klik di bagian teachers. Kemudian dari sini Bapak Ibu tinggal tambahkan guru yang ingin Bapak Ibu invite atau undang ke dalam kelas ini. Misalnya tadi ada Alfonso Kamara, saya akan coba invite Alfonso Kamara. Saya klik tombol add, maka nanti Alfonso Kamara akan dimasukkan ke dalam kelas ini sebagai guru. Kita bisa klik close untuk menyelesaikan tahap ini. Nah, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke dalam tampilan kelas yang masih kosong seperti ini. Nah, by default, Bapak Ibu akan mendapatkan di sini tab yang sudah disiapkan sebelumnya. Yang pertama ada tab post, ini biasa digunakan untuk komunikasi. Jadi kalau komunikasi via teks, jadi misalnya Bapak Ibu ingin sharing satu informasi ataupun satu materi, itu bisa dari sini juga sebenarnya. Berikutnya ini ada tab files. Nah, kalau Bapak Ibu punya bahan ajar, misalkan file presentasi ataupun file Word, itu bisa Bapak Ibu masukkan ke dalam tab files ini. Berikutnya ini ada kelas notebook. Sebelum ke kelas notebook, nah di tab files ini ada satu folder namanya class materials. Nah, Bapak Ibu masukkan semua materi bahan ajar ke dalam class materials. Karena di class materials ini siswa hanya bisa melihat dan tidak bisa mengedit. Kalau Bapak Ibu upload langsung di luar sini, maka siswa bisa mengedit, siswa bisa menggantinya. Jadi untuk meminimalisir nanti ada yang salah edit, salah hapus, dan lain sebagainya, Bapak Ibu masukkan materi kegiatan pembelajarannya di dalam class materials. Materi apa saja yang bisa ditambahkan, semua jenis file bisa Bapak Ibu tambahkan ke dalam class materials ini. Baik itu berupa file video, audio, kemudian misalkan ada file Word, Excel, PowerPoint, PDF, dan lain sebagainya. Lanjut ke bagian yang berikutnya, yaitu kelas notebook. Nah, di sini bisa kita gunakan sebagai alat untuk personalisasi pembelajaran. Nah, caranya adalah kita setup terlebih dahulu kelas notebooknya. Saya akan coba klik setup. Kita pilih yang blank notebook, maaf. Nanti akan ada sedikit penjelasan. Jadi di kelas notebook ini akan ada 3 bagian. Bagian yang pertama adalah collaboration space. Bagian ini bisa diedit dan bisa dimodifikasi baik itu oleh guru dan oleh siswa. Kemudian bagian berikutnya adalah content library. Ini biasa digunakan sebagai tempat untuk mendistribusikan materi kegiatan pembelajaran. Jadi yang bisa mengedit atau bisa menambahkan konten di sini hanya guru saja. Ini mirip dengan kelas materials yang ada di tab files tadi. Kemudian berikutnya ada student notebooks. Nah, ini adalah
catatan yang akan dimiliki oleh setiap siswa. Setiap siswa akan punya catatannya masing-masing, dan siswa hanya bisa melihat catatannya sendiri. Kita sebagai guru, kita bisa melihat catatan dari semua siswa. Nanti kita akan coba lihat bagaimana kelas notebook, cara kerja kelas notebook ini. Kita klik next. Nah, di bagian berikutnya ini kita akan diminta untuk membuat desain dari catatan yang akan dimiliki oleh setiap siswa. Di sini sudah ada template-nya. Template-nya bisa kita hapus, bisa kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan. Misalkan di sini saya akan buat materi pembelajaran atau materi belajar. Class note saya akan ubah menjadi catatan kelas, homework saya ubah jadi PR, kuis saya ubah jadi proyek misalnya. Kalau mau dihapus tinggal klik yang tombol X, kalau mau ditambahkan tinggal klik yang add section. Atau tugas akhir ya. Kalau sudah tinggal kita klik create, nanti akan ada proses pembuatan kelas notebook ya. Nah, untuk pembuatan kelas notebook ini diserahkan kepada Bapak Ibu apakah mau menggunakan atau memanfaatkan fitur ini atau tidak. Karena akan sangat bergantung dari demografi dari siswanya nanti. Jadi ada mungkin dari siswa-siswanya Bapak Ibu ada yang cocok menggunakan kelas notebook, ada yang cukup menggunakan fitur atau capability yang ada di tab files tadi. Nah, di sini sudah muncul. Ini ada template awal yang sudah disiapkan oleh Microsoft ketika kita baru pertama kali membuat kelas notebook. Kita bisa klik tombol yang ada di sebelah kiri ini untuk expand materinya. Nah, setiap siswa yang kita tambahkan ke dalam kelas ini akan langsung secara otomatis ditambahkan ke bawah content library ini. Karena tadi kita di awal hanya menambahkan satu siswa, si L. Fredrickson, jadi yang muncul baru L. Fredrickson saja. Kalau nanti kita tambahkan siswa lain-lain lagi, nanti siswa lainnya akan muncul di bagian bawahnya. Di bagian bawah L. Fredrickson ini. Nah, si L. Fredrickson ini, dia hanya bisa melihat catatan milik dirinya sendiri. Jadi milik rekan-rekannya dia tidak bisa lihat. Nah, tapi kita sebagai guru, kita akan bisa melihat detail dari catatan yang ada di dalam atau yang sudah dibuat oleh Al Fredrickson. Jadi misalnya kita meminta siswa untuk mencatat materi atau mencatat penjelasan ataupun hal-hal tertentu yang mereka rasa penting di dalam kelas notebook ini. Nanti kita bisa melihat apa yang sudah mereka catat dan mungkin kita juga bisa langsung melihat progres dari siswa kita ini. Apakah sebenarnya dia memahami apa yang kita deliver atau yang kita sampaikan di kelas ataupun dia mengalami kesulitan untuk menangkap atau menyerap materi yang kita sampaikan di kelas. Nah, karena ini sifatnya personal dan private untuk setiap siswa, jadi siswa lain tidak bisa melihat, kita bisa menambahkan saran, masukan, ataupun link ataupun tautan ke bahan ajar tambahan jika diperlukan oleh siswa ini. Nah, ini adalah salah satu bagian dari personalized learning. Jadi, tiap siswa akan mendapatkan treatment atau perlakuan yang berbeda-beda. Mungkin ada siswa yang perlu kita beri materi tambahan karena tingkat ataupun daya serap materinya sangat tinggi. Jadi, supaya tidak merasa bosan di kelas, kita bisa berikan materi tambahan di sini. Jadi nanti siswa bisa explore sendiri. Ataupun mungkin ada siswa yang mengalami kesulitan untuk menangkap satu konsep atau satu materi di kelas, Bapak Ibu bisa membantu siswa langsung dari sini. Jadi misalnya memberikan penjelasan tambahan ataupun memberikan ilustrasi tambahan, jadi supaya siswa lebih mudah untuk memahami materi yang kita sampaikan di kelas. Nah, ini adalah bagian dari Microsoft Teams yang sudah terintegrasi juga, yaitu Class Notebook. Nah, berikutnya kita akan masuk ke bagian assignment. Nah, bagian assignment ini akan kita gunakan sebagai alat untuk melakukan assessment nantinya. Nah, karena kelasnya masih baru, jadi kosong assignment di sini, kita bisa menambahkan assignment dengan cara klik tombol Create. Ada 3 opsi, jadi ada assignment, quiz, dan existing. Saya akan mulai dari yang assignment. Nah, di bagian assignment ini, nah ini sudah muncul. Nah, kita bisa membuat penugasan yang akan diberikan kepada siswa. Misalkan tugas
minggu 1. Kemudian di sini instruksinya bisa kita tambahkan. Misalkan kumpulkan proposal proyek pada akhir minggu ini, misalkan seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya ada tombol Add Resources. Jadi misalnya Bapak Ibu punya template dari dokumen proposal ini, nah Bapak Ibu bisa tambahkan di sini. Jadi nanti siswa tidak perlu membuat dari nol, karena bisa langsung menggunakan template yang sudah Bapak Ibu siapkan. Saya akan coba tambahkan. Di sini ada Add Resources. Di sini by default akan langsung diarahkan ke OneDrive kita. Tapi kalau misalnya OneDrive kita filenya tidak ada di OneDrive, filenya ada di komputer kita bisa upload sendiri dengan cara klik tombol Upload from this device yang ada di pojok kiri bawah. Kemudian di sini saya akan coba upload satu dokumen. Misalkan ini. Nanti akan ada proses upload. Kalau sudah selesai, kita klik Done. Nanti dokumennya akan langsung kita ditambahkan ke dalam assignment. Berikutnya, kita juga bisa menambahkan rubrik. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menggunakan rubrik untuk mempermudah proses penilaian, jadi tinggal kita tambahkan rubriknya dari tombol Add Rubrik. Di sini Bapak Ibu bisa membuat rubriknya dari nol, menggunakan new rubrik, atau bisa upload rubriknya menggunakan rubrik yang sudah ada. Saya akan coba upload menggunakan rubrik yang sudah ada. Klik from files. Oh, sebentar, rubriknya belum sempat saya download. Saya akan coba download terlebih dahulu rubriknya, kemudian nanti akan saya masukkan ke sini. Ya. Oke, saya akan coba upload rubrik yang baru saja saya di-download. Oke, rubriknya sedang di-upload. Nah, rubriknya ini bisa dimodifikasi Bapak Ibu, jadi nanti tidak perlu menyiapkan semuanya dari nol, bisa menggunakan template yang sudah ada. Jadi dari template yang sudah ada tinggal kita modifikasi saja. Klik tombol next. Nah, ini sudah selesai proses uploadnya tadi. Kalau mau kita modifikasi bisa kita modifikasi dari sini. Kalau sudah selesai modifikasinya tinggal kita klik attach. Kemudian berikutnya di sini ada poinnya, mau dibuat berapa, mau buat 100 ataupun 10 dan lain sebagainya, itu terserah Bapak Ibu. Berikutnya di sini kita bisa assign ke kelas yang kita pilih. By default akan di-assign di kelas yang assignment-nya kita buat. Di sini kita buat assignment-nya di kelas matematika. Jadi rubriknya akan di-assign ataupun penugasannya akan di-assign di kelas matematika. Tapi misalnya Bapak Ibu punya 3 kelas paralel dengan materi yang sama, Bapak Ibu bisa assign langsung ke 3 kelas tersebut. Jadi tidak perlu membuat manual satu-satu, tapi bisa langsung di-assign ke banyak kelas sekaligus. Nah, berikutnya, ini saya akan coba hapus. Jadi hanya di kelas ini saja yang saya assign. Nah, berikutnya, Bapak Ibu juga bisa memilih kapan assignment-nya ini akan dipublish. Jadi misalkan kita menyiapkan semua penugasan atau semua assignment untuk 1 semester ke depan, itu bisa kita pilih dari sini. Jadi kita tinggal klik di bagian edit. Nah, kita bisa pilih mau penugasannya ini diberikan kapan. Kalau misalkan mau diberikan di minggu depan, misalkan tanggal 24, sini waktu di pengumpulannya, misalkan tanggal 27. Ini bisa kita atur dari sini. Jadi penugasannya nanti baru akan muncul dari sisi atau dari tampilan siswa itu tanggal 24. Nah, sedangkan nanti tanggal 24 kita tidak perlu secara manual memunculkan assignment-nya, dia akan muncul sendiri. Kalau sudah kita tinggal klik
Oh ya, kalau misalnya Bapak Ibu mau langsung di-assign sekarang, di bagian ini dinonaktifkan. Kalau sudah tinggal klik dan. Nah, berikutnya di sini ada maaf, di sini ada waktu pengumpulannya. Nah, ini waktu pengumpulannya tanggal 27 Maret 2020, kemudian jamnya adalah jam 12 malam. Nah, kalau sudah diatur seperti ini penugasannya, tinggal kita klik assign saja. Karena nanti akan langsung muncul penugasan dari ini siswa, dari sudut pandang siswa. Kita klik di tombol pause untuk melihat. Ini penugasannya sudah muncul. Ya, baru muncul ya, notifikasinya. Nah, nanti akan muncul tampilan yang seperti ini. Jadi siswa akan langsung bisa melihat bahwa di sini ada tugas minggu 1, waktu pengumpulannya tanggal 27 Maret. Nanti siswa tinggal buka saja assignment-nya, terus nanti dia tinggal mengisi saja. Nah, di sini ada opsi untuk melihat dari sudut pandang siswa atau student view. Nanti dari sudut pandang siswa tampilannya seperti ini. Ada file template yang sudah kita siapkan, dan di sini juga ada project rubriknya. Nah, untuk mengerjakan ini ya sendiri, untuk mengerjakan tugas ini, karena sudah disiapkan template-nya, siswa tinggal klik di titik 3, kemudian pilih dari salah satu opsi ini. Jadi ada Open in Teams, Open in Word, atau Open in Word Online. Jadi bisa langsung dikerjakan dari dalam aplikasi Microsoft Teams-nya sendiri. Jadi tidak perlu membuka aplikasi lain sebenarnya. Oke, misalnya Open in Teams. Nanti akan langsung dibuka file Word-nya di dalam Microsoft Teams. Kalau sudah, tinggal kita klik close, nanti akan secara otomatis disimpan. Jadi siswa tidak perlu membuka aplikasi lainnya, jadi bisa langsung dilakukan di dalam Microsoft Teams. Nah, ini dari sudut pandang kita sebagai guru. Nanti kalau siswanya sudah mengumpulkan tugasnya, nanti di sini akan ada keterangan atau statusnya adalah turn in. Saya akan coba tunjukkan. Oh, ini kebetulan belum ada yang mengumpulkan tugasnya. Oke, lanjut ke bagian berikutnya. Jadi setelah assignment-nya dibuat, kemudian penilaiannya dilakukan, nanti kita bisa melihat hasil penilaian dari kelas kita. Jadi di sini nanti akan muncul semua tugas yang sudah kita buat, kemudian di sini akan muncul berapa nilai yang sudah didapatkan oleh siswa kita. Nah, ini karena tampilannya baru satu penugasan dan satu siswa, kurang lebih seperti ini. Saya akan coba tunjukkan di kelas lain yang sudah banyak siswanya dan assignment-nya atau penugasan juga sudah banyak. Contohnya seperti ini. Jadi kita bisa melihat langsung dari sudut pandang guru, semua penugasan yang sudah kita berikan kepada siswa kita di kelas, kemudian siapa saja yang sudah mengumpulkan, kemudian berapa poin yang sudah didapatkan, itu langsung dari menu grades. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengolah lebih lanjut, Bapak Ibu bisa juga ekspor ke file Excel, nanti bisa kita olah lebih lanjut hasil penugasannya melalui file Excel ini. Oke, itu kurang lebih untuk secara singkat atau secara garis besar bagaimana cara kita memanfaatkan
Microsoft Teams untuk membuat satu kelas online. Nah, tadi di awal saya sudah menyebutkan bahwa sebenarnya kita bisa membuat ruang-ruang diskusi khusus di dalam kelas kita. Jadi untuk membuat kategori satu percakapan yang akan kita lakukan. Nah, kategori ataupun ruang diskusi khusus ini disebut channel di Microsoft Teams. Cara membuatnya adalah Bapak Ibu arahkan mouse-nya di titik 3 di dekat nama kelasnya. Kemudian di sana ada tombol Add Channel. Nanti kita akan diminta untuk menambahkan atau membuat nama channelnya. Misalkan diskusi bab 1. Saya klik tombol Add. Nanti kita akan dibuatkan satu channel sendiri, namanya diskusi bab 1 tadi. Nah, di diskusi bab 1 ini, semua percakapannya itu akan dipisah dengan diskusi yang ada di channel general. Jadi kita bisa secara spesifik membuat channel-channel sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi bisa berupa seperti ini contohnya, menggunakan bab, atau kalau mau lebih ini lagi, lebih spesifik lagi bisa langsung misalkan minggu 1, minggu 2 dan sebelumnya dan seterusnya. Atau kalau mau berdasarkan pertemuan juga bisa, misalkan pertemuan 1, pertemuan 2 dan pertemuan selanjutnya. Nah, berapa banyak channel yang bisa kita buat dalam satu kelas online seperti ini, kita bisa membuat sampai 200 channel. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin membuat atau membuat ruang diskusi yang spesifik untuk satu topik bahasan tertentu, silakan pergunakan fitur channel ini. Karena ini nantinya akan membantu kita dalam mengakses ataupun langsung masuk ke satu diskusi yang kita inginkan. Jadi ketimbang kita scroll ke atas, karena semuanya ada di satu tempat, kita bisa manfaatkan fitur diskusi ini untuk mempermudah kita dalam mengakses satu informasi ataupun satu topik bahasan. Nah, selain kita bisa menggunakan channel ini sebagai alat untuk ataupun ruang untuk diskusi seperti ini, sebenarnya ada satu lagi manfaat dari fitur channel. Jadi kita bisa membuat diskusi kelompok ataupun mungkin penugasan kelompok menggunakan channel ini. Nah, tapi sebelumnya saya akan coba untuk tambahkan siswa yang lebih banyak supaya kita nanti bisa melihat bagaimana implementasi dari diskusi kelompok ini. Saya akan coba tambahkan terlebih dahulu siswanya. Kita akan coba tambahkan lebih banyak siswa. Oke, kita coba lihat di sini kita sudah punya 11 siswa. Kita tambahkan satu lagi biar pas jadi 12. Oke, di sini sekarang kita sudah punya 12 siswa. Nah, dari 12 siswa ini kita akan coba buat 3 kelompok. Oke. Nah, karena diskusinya akan dilakukan secara berkelompok, jadi saya sebagai guru tidak mau antara satu siswa dengan siswa yang lain itu bisa saling melihat apa yang mereka diskusikan. Nah, caranya adalah kita bisa membuat satu channel diskusi, namanya channel private, atau private channel. Saya tinggal klik di titik 3. Di sebelah nama Teams-nya, kemudian ada tombol Add Channel. Di sini, misalkan saya buat kelompok 1. Di bagian bawah ini ada tombol Privacy. Nah, ini bisa kita ganti menjadi Private. Nah, kalau saya ubah jadi Private, nah, nanti setiap channelnya kita mesti tambahkan siapa yang mesti ada di dalam channel ini.
Sebentar, saya coba tambahkan. Tadi ada Del, Alfred Fredrickson, kemudian Alex, dan satu lagi Ashley. Jadi ada 4 orang yang saya tambahkan di dalam grup ini atau di dalam private channel ini. Oke, sudah ditambahkan semua. Saya klik done. Nanti saya akan mendapatkan satu channel kelompok 1 dan di sebelahnya ada ikon gemboknya. Nah, yang bisa melihat dan mengakses apa yang ada di dalam channel kelompok 1 ini, saya coba munculkan. Hanya 4 orang ini, Alex Wilber, Alfred Dixon, Ashley, dan Adele. Selain 4 orang ini dan saya sendiri, dia tidak akan bisa melihat ataupun mengakses informasi yang ada di dalam channel kelompok 1 ini. Jadi apapun yang diposting oleh 4 orang ini di dalam channel kelompok 1 ini hanya bisa diakses oleh 4 orang tersebut. Nah, berikutnya kita tinggal tambahkan lagi channel kelompok 2 sama private. Ada Samuel, ada Sandy, ada Sydney, dan ada Susana. Oh, sorry, Susana tidak ada di dalam tim kelas ini. Coba Ella. Jadi kalau siswanya tidak ada di dalam tim kelas ini, dia tidak akan bisa ditambahkan ke dalam private channel ini. Oke, sekarang saya sudah punya 2 private channel kelompok 1 dan channel kelompok 2. Nah, kedua channel ini tidak bisa saling berhubungan langsung, mereka tidak bisa saling lihat apa yang ada di dalam diskusi channelnya masing-masing. Jadi ini akan memudahkan kita sebagai guru untuk membuat satu diskusi atau satu ruang diskusi yang private hanya untuk orang-orang tertentu saja, dan ada di dalam kelas kita. Jadi kita tidak perlu membuat ruang diskusi di luar kelas. Seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, ketika kita sudah membuat kelas online seperti ini, kemudian saya akan coba tambahkan beberapa materi di dalamnya. Cara untuk menambahkan materinya gampang sekali. Kita bisa menggunakan tombol upload yang ada di menu files. Misalkan ini adalah file-file yang mau saya upload, saya tinggal pilih saja file-filenya apa saja yang mau saya upload. Kemudian nanti akan ada proses untuk upload ininya, upload dokumennya. Oke, sepertinya saya ada kendala koneksi di sini. Saya akan coba upload ulang beberapa file. Ya, berhasil. Kalau mau yang lebih cepat lagi bisa menggunakan upload folder. Tapi Bapak Ibu harus menyiapkan semuanya dalam satu folder terlebih dahulu. Oke. Nah, berikutnya adalah saya akan coba untuk membuat satu jadwal meeting online. Jadi nanti kelasnya bisa dilakukan secara online, sesi tatap mukanya bisa dilakukan menggunakan audio dan video conference. Nah, cara untuk melakukan penjadwalan untuk kelas online adalah kita klik
di menu kalender yang ada di tombol navigasi sebelah kiri. Oke, misalnya saya akan membuat face-to-face online di tanggal 18. Saya coba ulangi lagi. Saya akan membuat meeting face-to-face atau kelas online tanggal 18 sekitar jam 9 pagi. Saya tinggal arahkan mouse saya ke kotak yang sudah disediakan di sini. Di sini ada kotaknya di kolom 19, kemudian barisnya di baris jam 9 pagi. Saya tinggal klik saja. Kemudian nanti akan muncul tampilan untuk membuat kelas online-nya. Misalkan seperti ini. Kelas matematika 10.1 minggu 1. Kemudian di sini required attendance-nya bisa saya kosongkan saja. Supaya saya bisa langsung invite atau langsung mengundang semua orang yang ada di kelas yang sudah saya buat tadi. Saya tinggal memilih di bagian channel ini kelas yang sudah saya buat tadi. Jadi saya tadi membuat kelas di matematika 10.1. Kemudian saya akan membuat meetingnya ataupun kelas online-nya di general. Supaya semua orang nanti tinggal masuk ke dalam channel general, kemudian langsung masuk ke dalam meeting online, notifikasi meeting online di sana. Di sini ada keterangan jamnya, jadi bisa kita atur mulainya jam berapa. Di sini saya set mulainya jam 9 sampai, saya coba jam 11.30. Kemudian location-nya, karena ini adalah kelas online, jadi saya kosongkan saja. Di sini adalah bagian details-nya. Saya akan coba tambahkan sedikit details. Oke, misalkan sudah selesai, kita tambahkan informasinya seperti ini. Berikutnya adalah klik tombol send. Nanti akan dibuatkan penjadwalannya. Nah, ini sedang proses pembuatan kelas online-nya. Kita nanti bisa langsung menuju ke dalam tim kelas yang sudah kita buat tadi. Ini langsung muncul di bagian channel generalnya jadwal pertemuan online atau jadwal kelas online yang sudah kita siapkan. Nah, misalnya kita sudah siap untuk masuk ke dalam kelasnya, kita tinggal klik saja di bagian jadwal kelasnya ini. Atau kalau misalnya jadwalnya sudah berada di atas, kemudian kita malas untuk scroll, kita bisa masuk ke kalender lagi. Kemudian kita tinggal menuju ke tanggal yang sudah kita tentukan tadi dan jamnya. Di sini sudah ada, tanggal 18, jam 9 pagi. Saya tinggal klik saja. Nanti akan ada tombol untuk join. Nah, di pojok kanan atas. Atau link untuk bergabung di bagian join Teams meeting. Saya coba klik salah satu. Oke, di sini saya bisa menonaktifkan ataupun mengaktifkan video. Ini ada mikrofon, jadi supaya nanti siswanya bisa mendengar apa penjelasan dari kita. Tinggal diaktifkan ataupun dinonaktifkan saja. Jika sudah selesai, klik tombol join. Nanti kita akan masuk ke dalam kelas online yang ada di Microsoft Teams. Nah, klik tombol show and hide participant untuk melihat siapa saja yang sudah bergabung di dalam kelas kita. Dia akan muncul di sini. Karena baru saya sendirian yang bergabung, jadi yang muncul hanya saya sendiri. Currently in this meeting. Nah, ini yang di bawahnya ini adalah suggestions ataupun mereka-mereka yang ada di dalam kelas yang sudah saya buat tadi. Nah, di dalam kelas online ini kita bisa melakukan yang pertama, kelas seperti biasa. Jadi dari saya sebagai guru, saya bisa sharing materi, saya bisa melakukan presentasi. Caranya adalah untuk melakukan presentasi ataupun share materi, saya bisa klik tombol share yang ada di bagian bawah. Kemudian pilih salah satu. Nah, kemudian pilih salah satu dari opsi yang disiapkan di bawahnya.
Di sini ada desktop and window, jadi kita bisa share aplikasi yang ada di komputer kita. Kemudian di sini ada PowerPoint, jadi mungkin file yang sudah kita siapkan sebelumnya, atau kita bisa juga browse dari komputer kita. Nah, saya akan coba pilih opsi yang browse. Ini ada dua pilihan, jadi kita bisa menggunakan file yang sudah ada di Teams dan di OneDrive, ataupun upload file baru dari komputer kita. Saya akan coba upload file baru dari komputer kita. Pilih salah satu filenya. Saya akan coba upload ke kelas materials. Oke, upload file. Oh, sudah ada ternyata. Replace saja, tidak apa-apa. Nah, nanti begitu saya selesai melakukan proses upload, filenya akan langsung di-share dan ditampilkan ke dalam kelas online kita. Nah, bisa saya tutup. Jadi nanti dari sini kita bisa langsung navigasi ke satu slide dan slide yang berikutnya. Untuk menghentikan presentasi, tinggal klik stop presenting. Nah, biasanya dalam melakukan kelas online seperti ini, ada saja siswa kita yang mungkin tidak bisa bergabung karena satu dan lain hal. Nah, di Microsoft Teams ini kita memiliki satu kapabilitas untuk merekam kelas online kita. Jadi kelasnya bisa kita rekam. Kemudian materi presentasinya juga akan ikut terekam juga. Dan nanti siswa-siswa yang terlambat bergabung itu bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dari awal menggunakan rekaman yang sudah disiapkan tadi. Cara untuk merekam kelas online kita adalah klik di bagian titik 3, kemudian pilih Start Recording. Dia akan muncul notifikasi seperti ini. Oke, diklik Got It. Kemudian ini bisa diklik Dismiss. Nah, nanti akan ada proses perekaman di kelas kita ini. Bagaimana cara kita mengetahui apakah kelas kita sedang direkam atau tidak? Itu di bagian bawah ini akan ada tombol notifikasi yang mengindikasikan kelas kita sedang direkam atau tidak direkam. Kalau ada tombol seperti ini berarti kelasnya sedang direkam. Nanti kalau tombolnya kita matikan atau pose perekamannya kita matikan, tombolnya akan hilang. Oke, itu bagian yang berikutnya mengenai bagaimana cara kita merekam kelas online sedang kita buat ini. Nah, berikutnya adalah selain kita bisa sharing dokumen seperti yang sudah tadi kita lakukan bersama-sama, kita juga bisa sharing window. Misalnya saya akan coba share satu window atau suatu aplikasi tertentu. Saya tinggal pilih yang desktop or window. Nanti akan diberikan opsi window apa yang mau kita share. Misalnya di sini saya coba share window Microsoft Office. Nah, jadi nanti yang muncul di tampilan siswa adalah tampilan Microsoft Office ini. Misalnya saya buka satu file presentasi. Ups, saya tadi salah klik. Saya coba ulang lagi. Saya share desktop and window. Pilih Microsoft Edge. Jadi karena saya mau share satu tab spesifik, jadi saya pilih yang Introduction to Algebra. Saya klik tombol share. Jadi nanti yang akan muncul dari sisi student atau dari sisi siswa kita adalah tampilan
ini saja, yang lainnya tidak akan muncul. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Bisa dilihat dari bagian yang ada di tab tab browsernya. Di sini ada keterangan kotak biru. Nah, ini menandakan bahwa dokumen ataupun tab ini sedang di-share ke dalam Teams meeting. Untuk menghentikan proses sharing tab ini, kita bisa klik tombol stop. Nanti notifikasi ataupun kotak birunya akan hilang. Kita jeda 5 menit dulu ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan kembali Bapak Ibu.
Ya, kita lanjutkan kembali. Oke, tadi kita sudah sampai pada proses perekaman kelas yang sedang kita jalankan. Cara untuk menghentikan proses perekamannya adalah kita tinggal klik lagi di tombol titik 3 yang ada di bagian bawah, yang di bagian tengah. Kemudian pilih stop recording. Oke, klik pilih yang stop recording. Maaf. Nah, kalau sudah dipilih stop recordingnya, nanti akan ada muncul pop-up di atas. Jadi recording is being saved, artinya proses perekamannya sudah selesai. Proses rekaman kelasnya sudah di stop atau sudah selesai. Nah, sekarang sedang melakukan proses penyimpanan ataupun rendering videonya. Nah, nanti videonya sendiri akan langsung masuk ke dalam kelas atau ke dalam channel yang sudah kita buat tadi. Jadi kita tidak perlu mengupload secara manual. Jadi otomatis akan langsung disimpan oleh Microsoft Teams. Nah, berikutnya, kalau kita sudah selesai melakukan kelas online seperti ini, kita bisa tinggal klik tombol hang up. Nanti kita akan keluar dari kelas online kita. Nah, nanti akan kembali ke dalam Microsoft Teams-nya. Oke, nanti ini sedang melakukan proses rendering. Nanti setiap percakapan yang kita lakukan di kelas online tadi itu akan langsung ditambahkan di bawah notifikasi meeting atau notifikasi kelas online ini. Nanti kalau misalkan ada file yang di-share itu juga akan langsung masuk ke sini. Kemudian hasil percakapannya pun akan langsung ditambahkan di bawah keterangan kelas online ini. Nah, itu adalah cara untuk membuat satu kelas online yang terjadwal. Nah, bagaimana dengan kelas online yang tidak terjadwal? Misalkan karena satu dan lain hal, kita mesti mengganti jadwal kelas kita, dan harus dilakukan saat itu juga. Caranya adalah kita bisa menggunakan fitur Meet Now, yaitu fitur yang ada di bagian bawah dari setiap channel. Ini ada tombol Meet Now. Kalau kita klik tombol Meet Now, kita akan dibuatkan satu meeting online, tapi tidak terjadwal, berbeda dengan yang tadi. Oke, di sini kita bisa masukkan nama ininya, nama kelasnya, misalkan kelas makeup minggu depan. Kemudian kita klik Meet Now. Nanti kita akan masuk ke dalam tampilan yang kurang lebih sama dengan kelas online yang sudah terjadwal tadi. Bedanya adalah kalau yang sebelumnya tadi sudah ada jadwalnya dan kita bisa melihatnya dari kalender, tapi dengan kelas yang mode Meet Now seperti ini tidak terjadwal dan biasanya adalah kelas-kelas yang kita adakan dadakan. Seperti itu. Yang bisa kita lakukan sama, jadi ada proses untuk start dan stop recording, kemudian fitur untuk share-nya juga sama, dan lain sebagainya. Hampir tidak ada bedanya. Membedakan adalah yang satu tadi harus dibuat dulu di kalender, sedangkan kelas yang Meet Now ini dibuatnya langsung dari dalam channel. Nah, nanti siswanya Bapak Ibu tinggal masuk ke dalam channel yang Bapak Ibu buat Meet Now-nya atau kelas online dadakannya. Kemudian nanti akan muncul kotak biru seperti ini dan ada tombol join. Tinggal diklik saja tombol join-nya. Siswa akan langsung masuk ke dalam meeting online yang sudah kita siapkan. Nah, tadi ketika break 5 menit, saya sempat membaca beberapa pertanyaan. Ada satu pertanyaan yang menarik, yaitu bagaimana caranya siswa bisa bergabung ke dalam kelas kita. Apakah ada semacam enrollment key yang bisa kita share kepada siswa? Jawabannya bisa. Oke. Cara untuk membuat enrollment key adalah kita tinggal klik di more option di sebelah nama kelasnya. Kemudian pilih manage team. Berikutnya kita masuk ke dalam menu setting. Nah, di sini ada opsi untuk membuat tim code. Diklik tim code.
Kalau baru pertama kali masuk ke dalam tim code, dia tidak akan muncul kodenya. Kita klik tombol generate. Nanti akan muncul satu kode, satu enrollment key. Nah, enrollment key ini bisa kita share kepada siswa. Nanti siswa tinggal masuk ke dalam tim yang sudah kita buat menggunakan enrollment key. Caranya adalah, saya coba copy terlebih dahulu. Caranya adalah klik di tombol join or create a team. Kemudian nanti akan muncul satu kotak yang seperti ini, join a team with a code. Kita tinggal masukkan kode yang sudah kita generate tadi. Kemudian klik join team. Nanti kita akan langsung masuk ke dalam kelas yang sudah disiapkan. Jadi sebenarnya kita tidak perlu secara manual menambahkan satu-satu. Jadi bisa menggunakan enrollment code seperti ini atau team code. Oke, sekarang sudah pukul 15:24. Jadi sebenarnya waktu kita tinggal setengah jam lagi. Saya akan langsung masuk ke bagian yang berikutnya, yaitu assessment menggunakan Microsoft Forms. Nah, tadi di bagian assessment saya baru masuk di assessment yang biasa saja, yang standar, yaitu ketika membuat assessment menggunakan fitur yang assignment. Nah, sekarang saya akan coba membuatnya menggunakan quiz. Jadi kalau tadi kita menggunakan satu, misalkan submit satu file ataupun submit satu dokumen. Nah, kalau di quiz ini kita bisa membuat dokumen, kita bisa membuat pertanyaan, kita bisa membuat kunci jawabannya, dan bisa langsung kita buat auto grading atau penilaian secara otomatis. Caranya adalah kita klik yang quiz. Kemudian kalau dari Bapak Ibu belum pernah membuat kuis sebelumnya, kita tinggal klik yang new form. Nanti akan dibuka satu tab baru. Isinya adalah Microsoft Forms. Nah, di Microsoft Forms ini Bapak Ibu ada dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah membuat formulir. Pilihan yang kedua adalah membuat kuis. Nah, untuk kuis pastikan Bapak Ibu selalu menggunakan new quiz. Karena di new quiz ini kita bisa menentukan kunci jawaban, kita bisa memberikan skor ataupun nilai. Sedangkan di form, ini hanya untuk formulir biasa, biasa digunakan untuk pengumpulan data. Jadi nanti Bapak Ibu tidak bisa membuat kunci jawaban dan tidak bisa membuat scoring atau pembobotan dari setiap pertanyaan. Kita klik yang new quiz. Nah, di sini tampilan awalnya kurang lebih seperti ini. Jadi ini tampilan pertanyaan. Kita tambahkan di sini, kemudian di sini adalah respons dari kuis yang sudah kita buat. Oke, saya akan coba buat kuis matematika minggu pertama. Nah, untuk menambahkan pertanyaan, klik tombol Add New. Di sini ada opsinya, ada banyak Bapak Ibu. Ini ada pilihan ganda. Ini ada soal dalam bentuk teks, jawaban dalam bentuk teks dan esai. Ini ada jawaban dalam bentuk rating. Ini ada jawaban dalam bentuk tanggal. Ini adalah mengurutkan. Kemudian berikutnya ini adalah skala Likert. Ini biasa dipakai untuk pengumpulan data biasanya. Berikutnya ini adalah file upload. Jadi kalau misalkan kita mau siswa mengupload satu dokumen ketika mengisi kuis ini. Misalnya satu file Word, Excel, ataupun PowerPoint. Saya akan coba dari yang choice. Misalkan di sini calculate X. Nah, di sini saya akan coba untuk menambahkan ekspresi satu rumus, satu soal matematika. Nah, saya bisa memanfaatkan fitur yang ada di Microsoft Forms ini. Jadi saya tinggal klik di tombol titik 3 yang ada di pojok kanan bawah. Kemudian pilih Math, nanti akan muncul satu kotak baru. Ini bisa saya gunakan untuk menambahkan
formula matematika. Misalkan X kuadrat plus 2X plus 1 sama dengan 0. Oke. Jangan kalkulat X. Find the value of X that satisfy the equation below. Nah, kalau kita menggunakan soal matematika seperti ini, kita akan diberikan suggestion ataupun rekomendasi jawaban-jawabannya. Nah, di sini sudah ada 3 jawaban, X sama dengan 1, X sama dengan min 1, X sama dengan min 2, kemudian X sama dengan min 3. Nah, kita bisa tinggal tambahkan semuanya, jadi supaya lebih gampang. Satu lagi misalkan X sama dengan 1. Kemudian di bagian bawahnya di sini kita bisa menambahkan nilai dari atau poin dari pertanyaan ini. Misalkan poinnya adalah 5. Jadi nanti kalau jawabannya benar akan dapat poin 5, kalau jawabannya salah poinnya 0. Di sini ada beberapa opsi tambahan lagi. Jadi kalau soalnya harus dijawab supaya bisa disubmit, kita tinggal aktifkan fitur require. Oh ya, kuncinya belum dipilih tadi. Ini yang memenuhi adalah tadi yang memenuhi adalah X sama dengan min 1. Karena min 1 kuadrat 1, min 1 dikali 2, hasil min 2, terus tambah 1. Jadi 2 dikurang, 2 dikurang 2 sama dengan 0. Oke. Berikutnya kita bisa tambahkan. Nah, kalau kita sudah menambahkan satu soal di atas, biasanya kita akan diberikan suggestion untuk soal-soal yang berikutnya. Di sini saya coba pilih salah satu. Misalkan ini. Oke, dipilih, kemudian pilih add selected. Nanti akan langsung di-generate ini kurang lebih sama. Pertanyaannya kurang lebih sama, kemudian akan ada satu formula atau satu pertanyaan di sana, dan kunci jawaban juga langsung disediakan. Poinnya juga sama. Nah, kalau sudah, bisa tinggal kita ini saja, kita preview saja untuk melihat tampilan di kuisnya nanti kurang lebih seperti apa. Oke, kalau misalkan saya sudah merasa puas dengan soal yang sudah saya buat, saya tinggal klik tombol back. Kemudian saya bisa tambahkan tema supaya lebih menarik, tidak monoton. Oke, tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau sudah, kita bisa tutup halaman ini. Oke, kembali ke assignment. Dari sini saya tinggal klik create, kemudian pilih quiz. Karena tadi kuisnya sudah kita buat, nanti akan langsung otomatis muncul di sini. Ya, kuis matematika minggu pertama. Saya tinggal klik, kemudian pilih next. Maka nanti di bagian tombol resource, kalau kita tadi menggunakan fitur assignment yang sebelumnya, itu akan digantikan dengan kuis matematika yang ada di sini. Sini adalah oke, misalkan saya mau assign hari ini, kemudian waktu pengumpulannya hari ini juga. Kalau sudah selesai, saya tinggal klik sign.
Oke, tunggu beberapa saat. Atau kalau mau melihat notifikasinya, kita bisa kembali ke pause. Nanti akan langsung muncul assignment-nya. Kita akan coba lihat dari sudut pandang siswa. Oke, kita lihat di student view. Nanti dari sudut pandang siswa, tampilannya kurang lebih seperti ini. Kemudian, kalau dibuka, tampilannya jadi seperti ini. Misalkan, saya coba jawab. Ininya jawabannya -1, sampai satunya lagi. Terus klik submit. Oke, your response was submitted. Nah, kalau mau melihat hasilnya, tinggal klik yang view result, nanti bisa langsung kelihatan. Langsung saat itu juga kelihatan jawaban mana yang benar dan jawaban mana yang salah. Kemudian kalau semuanya benar, ini kebetulan semuanya benar. Jadi di sini skornya 10 dari 10. Jadi saya dapat skor maksimal. Seperti itu. Jadi langsung penilaiannya dilakukan saat itu juga. Jadi ini bisa digunakan untuk menghemat waktunya Bapak Ibu dalam membuat ataupun mengoreksi pertanyaan soal-soal yang sudah dijawab oleh siswa. Nah, tadi saya belum sempat explore beberapa fitur yang ada di dalam Microsoft Forms. Jadi kalau kita lihat di sini, ini saya sudah buka 2 kali dan urutan jawabannya tidak berubah. Nah, sebenarnya kita bisa mengganti urutan jawabannya atau mengacak urutan jawabannya dari Microsoft Forms. Saya buka Forms-nya terlebih dahulu. Cara untuk membukanya, kita masuk ke assignment, pilih assignment yang ada kuisnya, kemudian pilih Open in Forms. Oke. Kita kembali ke proses pembuatan soal. Nah, di sini, di proses pembuatan soal ini, kita tinggal klik saja di salah satu soalnya. Itu sebenarnya kalau kita klik di titik 3, itu ada opsi Shuffle Options. Jadi nanti setiap siswa yang membuka formulir ini atau membuka kuis ini, urutan opsinya atau urutan jawabannya akan diacak. Ini Shuffle Options. Nah, kalau kita tadi pada saat membuat soal, misalkan saat saya membuat soal nomor 1, opsi Shuffle Options-nya ini saya aktifkan. Ketika saya membuat soal yang berikutnya, maka opsi Shuffle Options-nya juga akan disertakan. Oke, jadi misalkan di sini soal nomor 2, di sini required, kemudian semua opsinya diaktifkan. Kalau saya buat satu soal lagi, menggunakan tipe soal yang sama, yaitu pilihan ganda. Oke, kalau saya lihat di bagian more option ya, shuffle option-nya juga akan tadi sepertinya shuffle option-nya tidak disertakan. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ingin membuat pengaturan untuk semua ininya, semua soalnya, Bapak Ibu bisa juga menggunakan fitur yang ada di setting. Jadi selain fitur yang ada di soal, shuffle options, kita bisa menggunakan fitur yang ada di settings. Kalau tadi di soal kita shuffle yang kita acak adalah urutan dari kunci jawabannya atau urutan dari jawabannya. Kalau di shuffle, kalau dari settings kita bisa mengacak urutan dari soalnya. Oke, kalau sudah kita bisa coba cek lagi dari student view. Nah, sekarang urutannya pun urutan dari soalnya akan diacak. Oh ya, tadi untuk pertanyaan kita mesti manual tambahkan dulu satu-satu di setiap
untuk opsi shuffle options-nya itu harus kita tambahkan di pertanyaan yang kita inginkan. Oke, saya akan coba isi lagi. Sekarang acak saja. Submit. Oh, oke. Sebentar, ini ada pengaturan, kita cuma boleh submit 1 kali. Oke, nah, kalau kita aktifkan fitur one response per person ini, setiap user atau setiap siswa itu hanya boleh mengisinya 1 kali. Tapi kalau opsi one response per person ini dinonaktifkan, nanti satu orang atau satu siswa itu bisa mengisi berkali-kali. Saya coba ulangi lagi. Jadi yang urutannya semua yang sudah diacak. Oh, sebentar, saya coba refresh terlebih dahulu. Oke, misalnya seperti ini. Oke, atau saya coba langsung dari sini saja. Nah, saya coba acak urutannya. View results, semua jawabannya salah, jadi saya dapat skor 0. Seperti itu. Oke, berikutnya dari sudut pandang guru, dari soal yang sudah atau dari kuis yang sudah kita berikan kepada siswa ini, kita bisa ekspor hasilnya dalam bentuk Excel untuk pengaturan atau untuk pengolahan nilai yang lebih lanjut. Nah, kita juga bisa melihat kembali lagi ke bagian ke menu grades. Jadi kita bisa lihat dari setiap tugas, dari 2 tugas yang sudah kita buat ini, setiap siswa mengumpulkannya dapat nilai berapa, kemudian apakah ada catatan di sana, bisa kita lihat dari sini juga nantinya. Nah, dari hasil penugasan ini bisa juga kita ekspor dalam file Excel. Jadi untuk mengolah lebih lanjut lagi, misalkan Bapak Ibu punya satu formula sendiri untuk setiap penugasan ataupun satu pembobotan sendiri, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur export to Excel yang ada di sini. Oke, dari saya Bapak Ibu kurang lebih seperti itu cara pembuatan kelas online, kemudian cara untuk memanfaatkan fitur assignment dan ataupun penugasan yang ada di Microsoft Teams, dan juga bagaimana cara mengintegrasikan tadi kita sudah coba Microsoft Forms ke dalam kelas online kita. Nah, kita masih punya waktu sekitar 18 menit. Nah, saya akan coba untuk membuka Q&A kepada Bapak Ibu. Kalau misalkan ada pertanyaan, nanti akan saya coba jawab
melalui sesi ini. Dan saya yakin dari teman-teman saya juga sudah beberapa sudah menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang sudah diajukan tadi. Kalau nanti Bapak Ibu ada pertanyaan lebih lanjut mengenai tutorial atau panduan lebih detailnya lagi, Bapak Ibu sebenarnya bisa memanfaatkan fitur help yang ada di dalam Microsoft Teams ini. Jadi di pojok kiri bawah itu ada tombol help. Kalau Bapak Ibu klik, nah itu akan muncul satu pop-up window, pilih yang training atau topics. Nah, kalau Bapak Ibu pilih training, nanti akan diarahkan ke halaman tutorial cara penggunaan Microsoft Teams. Nah, ini ada banyak tutorialnya. Tutorialnya ada yang berupa file PDF, ada yang berupa halaman web yang bisa Bapak Ibu baca, ataupun kalau misalnya Bapak Ibu mau lebih gampang lagi, bisa menggunakan tutorial video singkat yang ada di bagian bawahnya. Ini durasi dari videonya sangat singkat, jadi ada yang hanya 40 detik, 30 detik, ada yang ini paling lama sepertinya 2 menit. Nah, ini bisa Bapak Ibu explore untuk lebih memahami bagaimana cara menggunakan Microsoft Teams. Detailnya ada di menu Help, kemudian pilih Training. Nah, kalau Bapak Ibu ingin spesifik ke topik-topik tertentu, Bapak Ibu bisa klik di tombol Topics atau di link Topics. Nah, nanti di sana ada panduan sesuai dengan topik-topik yang sudah dikategorikan. Jadi di sini misalkan ada yang general, ini secara umum, kemudian ini cara membuat tim. Jadi bagaimana cara membuat tim kelas, tim untuk staff, tim untuk sesama guru, dan lain sebagainya. Nah, ini juga ada materi remote learning. Jadi ada tips and tricks, kemudian ada quick start, atau panduan singkat bagaimana cara membuat remote learning. Kemudian di sini ada What's New, isinya mengenai fitur-fitur baru yang ada di Microsoft Teams yang bisa Bapak Ibu pergunakan untuk mempermudah proses kegiatan belajar online-nya Bapak Ibu. Nah, ini ada Teams untuk school leader. Jadi misalnya di sini ada yang kepala sekolah, wakil kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan topik-topik yang ada di sini untuk explore lebih lanjut lagi capability Microsoft Teams dari sudut pandang Bapak Ibu sebagai pimpinan sekolah. Nah, kalau Bapak Ibu mau lebih spesifik bagian-bagiannya, bisa pilih yang di Browse Edu Help. Ini ada Getting Started, jadi bagaimana cara untuk memulai menggunakan Microsoft Teams. Kemudian ada Assignments, ini akan explore fitur-fitur yang ada di Assignments lebih lengkap lagi. Di sini ada Manage Conversation, Content, and Classes. Ini untuk membuat pengaturan di tab percakapan. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin membuat pembatasan tertentu, nah itu bisa dilakukan dari sini. Ini Assignments on Mobile. Jadi misalnya Bapak Ibu lebih sering menggunakan smartphone, bisa menggunakan atau bisa explore di Assignments on Mobile. Kemudian ada Use Class Notebook in Teams. Nah, ini lebih detail lagi bagaimana cara menggunakan Class Notebook di dalam Teams. Atau kalau misalnya Bapak Ibu ada yang dari tim IT di sekolah mau diminta untuk membantu setup Teams, kemudian bagaimana cara pengaturannya, itu bisa menggunakan Team Setting. Jadi misalkan ada satu policy atau aturan tertentu yang dimiliki oleh sekolah yang mesti diimplementasikan ke dalam Microsoft Teams, bisa explore di bagian Team Setting ini. Nah, itu kurang lebih Bapak Ibu materi mengenai cara membuat digital classroom dan cara menyiapkan assignment untuk siswa-siswa kita menggunakan Microsoft Teams. Saya akan coba masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh Bapak Ibu. Oke, Huda, ini mungkin ada pertanyaan untuk bisa mendemokan penggunaan whiteboard pada saat pengajaran. Oh, oke. Whiteboard
Bentar, saya coba. Whiteboard. Oke. Nah, untuk whiteboard ini mungkin experience-nya akan sedikit berbeda Bapak Ibu kalau Bapak Ibu menggunakan aplikasi desktop dan aplikasi yang ada di browser. Oh ya, sebentar, saya ulangi lagi. Jadi untuk menggunakan whiteboard kita bisa klik di tombol share, kemudian nanti ada opsi untuk whiteboard, Microsoft Whiteboard atau freehand, bisa dipilih salah satu. Kalau device-nya Bapak Ibu sudah support touchscreen, ini akan sangat membantu sekali. Di sini untuk whiteboard-nya sendiri, tampilannya kurang lebih seperti ini. Saya coba tutup di bagian people-nya. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi bentuknya adalah satu kanvas kosong atau satu papan papan whiteboard yang bisa kita gunakan untuk mungkin menjelaskan materi-materi yang sulit untuk dijelaskan kalau hanya menggunakan ilustrasi biasa saja. Misalkan Bapak Ibu ingin coba untuk menyelesaikan ataupun menjelaskan konsep di mata pelajaran matematika misalkan. Nah, itu kan harus akan lebih gampang atau akan lebih mudah kalau misalkan kita bisa masuk dari bagian per bagian. Misalnya di sini adalah cara untuk menyelesaikan misalkan seperti ini. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, itu bisa kita manfaatkan fitur whiteboard ini. Nah, kita juga bisa melakukan kolaborasi dengan cara copy linknya. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin melakukan kolaborasi dengan rekannya Bapak Ibu yang lain, bisa tinggal klik copy share link, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan satu link yang bisa diberikan atau di-share kepada rekannya Bapak Ibu. Nah, itu adalah salah satu pemanfaatan whiteboard. Ini ada setting, kalau misalnya sudah selesai, ini bisa diekspor ke dalam bentuk SVG. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu gunakan di tempat yang lain juga. Jadi misalkan mau dimasukkan ke dalam presentasi di PowerPoint-nya Bapak Ibu, ataupun mau ini sendiri dibuat atau disertakan di file report-nya Bapak Ibu juga bisa. Kurang lebih seperti itu cara untuk penggunaan whiteboard. Akan lebih mudah, sekali lagi akan lebih mudah kalau komputernya Bapak Ibu sudah mendukung touchscreen. Karena kalau masih pakai mouse, relatif lebih sulit dibandingkan pakai touchscreen. Kak Huda, tadi ada pertanyaan, bagaimana cara copy link dari Teams meeting yang kita buat sebelumnya. Mungkin ada Bapak Ibu di sini yang ingin membagikan linknya juga via WA dan lain-lain. Itu bagaimana cara kopinya? Tadi ada yang tanya. Terima kasih. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk copy link, nah ini sedikit tricky. Nah, untuk copy linknya sendiri, kita bisa masuk dari menu kalender. Kita bisa buka bisa buka meetingnya. Nanti di bagian bawah itu kita akan dapat satu link namanya Join Microsoft Teams Meeting. Ini sebenarnya adalah hyperlink yang bisa kita copy linknya. Kita tinggal klik kanan di salah satu ininya. Kemudian pilih copy link. Nanti kita akan mendapatkan satu link
yang bisa kita share menggunakan media apa saja. Misalkan menggunakan email, menggunakan aplikasi chatting, atau menggunakan Sway dan lain sebagainya, atau menggunakan shortener link bisa juga. Nah itu saya ulangi lagi. Caranya adalah kita masuk ke dalam kalender, kemudian kita cari di mana meetingnya diselenggarakan atau meetingnya disiapkan. Kita klik, kita buka meeting details-nya. Kemudian kita arahkan mouse kita ke bagian yang join Microsoft Teams meeting. Klik kanan di sana, kemudian pilih copy link. Nah, secara otomatis linknya akan langsung masuk ke dalam clipboard. Bisa kita paste menggunakan Notepad misalkan, atau menggunakan langsung ke browser misalkan. Nah, seperti itu. Ada lagi dari Mbak Lucy atau dari David? Terima kasih Kak Huda. Ya, mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi, sudah jam berapa? Masih ada waktu 6 menit sih, kalau misalkan masih ada yang mau tanya, Bapak Ibu. Oke, mungkin nggak apa-apa kita stop sampai sini. Jadi kalau nanti Bapak Ibu masih ada pertanyaan, bisa email ke email kami, mseduindonesia@microsoft.com. Itu nanti akan kita jawab di email juga. Atau misalkan nanti juga kita juga akan ada sesi ya. Jadi kalau misalkan mungkin dari David bisa share untuk yang sesi berjalan saat ini, yang untuk pertanyaan webinar, ada linknya mungkin yang bisa di-share? Ya, David. Ada link yang bisa di-share? Ya, sebentar. Kalau nggak sebentar saya carikan. Oke, untuk linknya, untuk kalau misalnya kita ingin ada panduan, itu bisa di aka.ms/Teams ID. Apa coba Teams saya ID. tampilkan screen bisa nggak ya? Coba. Sebentar. Ya. Oke. Oke. Nah, untuk ada pertanyaan selanjutnya di luar sesi ini, karena ini sudah mau berakhir, bisa di teamsedu.id@guruinovatif.com. Atau kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin mengakses materi mengenai deployment Office 365 Education dan penggunaan Teams dan beberapa penggunaan aplikasi-aplikasi lainnya, bisa ke aka.ms/Teams ID. Seperti itu. Silahkan juga bagi Bapak dan Ibu yang nantinya ingin minta video live event ini, juga silahkan melalui email, bisa juga. Nanti kami akan kirimkan linknya. Seperti itu. Ya, untuk sesi webinarnya sampai kapan, Fit? Dari Senin sampai Jumat ya? Atau hingga 27 Maret setiap Senin sampai Jumat. Jadi kita buka sesi konsultasi online bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Itu sesi konsultasi online setiap hari ada dua sesi, masing-masing 1 jam, jam 9 sampai jam 10 pagi, WIB, dan sesi siangnya jam 13 sampai 14.00, jam 1 sampai jam 2 siang. Itu full konsultasi online, kami nggak ada pemaparan apapun, hanya menjawab pertanyaan saja dari Bapak Ibu. Gitu. Nah, kalau sesi webinar itu selalu ada setiap hari jam 3 sore. Gitu. Nah, linknya sebagai berikut sudah tertera di video yang saya bagikan. Seperti itu. Terima kasih. Ya.
Oke, ya ini mungkin masih ada beberapa pertanyaan baru. Mungkin nanti kita catat dulu aja ya. Nanti kita mungkin Bapak Ibu bisa tinggalkan email atau bisa email ke kami. Gitu aja ya, Fit? Iya, Mbak Lucy. Ya. Oke. Bisa via Ya, email. mungkin kita tutup sesinya. Terima kasih banyak atas partisipasinya Bapak Ibu. Terima kasih Huda, David, dan Mela. Selamat sore. Terima kasih Mbak Lucy. Selamat Selamat sore. sore semuanya. Terima kasih Mbak Mela, Kak Huda, terima kasih banyak. Mari. Sore. Thank you, David. Thank you, Huda. Thank you, Mbak Lucy. Sama-sama Mbak Mela. Oke. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu. Selamat sore.